video kali ini saya akan mempresentasikan tentang oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak seimbang dengan jumlah pembeli atau konsumen. Salah satu bentuk produk yang masuk kategori pasar oligopoli adalah yaitu rokok. Biasanya pada pasar oligopoli terdapat lebih dari 2 produsen, namun kadang dari 10 produsen. Produsen yang mendominasi di pasar oligopoli ini seperti pabrik semen, pabrik rokok, pabrik mobil, jasa penerbangan, dan masih banyak lagi. Salah satu yang menarik dari pasar oligopoli adalah banyaknya iklan menarik dari setiap produk yang jenisnya sama namun produsennya berbeda. Ada karakteristik dari pasar oligopoli, yaitu yang pertama, jumlah perusahaannya. Ada sedikit atau beberapa jumlah perusahaan di dalam pasar, sehingga aksi perusahaan yang satu akan mempengaruhi perusahaan yang lain. Yang kedua yaitu dilihat dari sisi produk. Produk yang dihasilkan bisa terdiferensiasi maupun tidak atau disebut homogen. Yang ketiga yaitu barrier to entry. Ada barrier perusahaan ingin masuk ke dalam pasar oligopoli sehingga jumlah perusahaannya menjadi terbatas. Barriernya berupa skala ekonomi, paten, reputasi, dan lain-lain. Yaitu contohnya perusahaan kendaraan bermotor, komputer, semen, mie instan, kartu SIM card, dan lain-lain. Ini adalah contoh kurva dari oligopoli. Penjelasan dari kurva oligopoli. Yang pertama yaitu kurva dalam pasar oligopoli berbentuk patah. Perlu diketahui awalnya bentuk kurva permintaan dalam jangka pendek sifatnya elastis, sedangkan dalam jangka panjang sifatnya inelastis. Yang kedua yaitu pada pasar oligopoli mengasumsikan bahwa jika satu perusahaan di industri memotong harga, perusahaan lain akan melakukan hal yang sama. Tetapi jika kenaikan harga, perusahaan lain tidak akan mengikutinya. Yang ketiga yaitu perusahaan yang beroperasi dalam oligopoli menaikkan harganya, pesaing tidak akan mengikutinya sehingga perusahaan akan mengalami penurunan permintaan yang signifikan. Konsumen akan beralih ke pesaing. Contohnya yaitu ada 2 perusahaan dalam menentukan harga, yaitu perusahaan A awalnya menentukan harga dengan kurva permintaan elastis. Namun pada perusahaan B memotong kurva permintaan A sehingga menjadi inelastis. Sehingga perusahaan A akan mengikuti pola perusahaan untuk mendapatkan Q lebih banyak. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu kelebihan dari pasar oligopoli. Persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Yang kedua yaitu harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi. Yang terakhir yaitu meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari pasar oligopoli. Produsen baru sulit untuk masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. Kebijakan produsen terbesar biasanya terlaris sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahnya. Oleh karena itu, promosi sangat penting. Modal untuk iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika tidak tepat sasaran, sehingga sering terjadi perang harga antar produsen. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang